Episode 49. Jill menggeliat. Tangannya merentang untuk meluruskan otot-otot yang kaku. Pelan matanya terbuka. Yang menjadi pemandangan pertama adalah langit-langit kamar. Ia tersentak dan terkejut saat menyadari tidak sedang berada di kamar mesnya. Lalu ia berada di mana? Pandangan matanya mengedar ke seisi kamar. AC, televisi, ranjang, bed cover dan semuanya terlihat asing di matanya. Kepalanya menggeleng mengingat kejadian terakhir. Ia baru ingat, terakhir kali ia berada di dalam gendongan Jeff. Setelah itu tak sadarkan diri. Lalu, di mana Jeff sekarang? Jill melempar selimut dari tubuhnya, lalu melompat turun dari ranjang. Ia melihat pakaiannya sudah berganti. Kini ia mengenakan celana jeans selutut dan kaos berwarna biru. Astaga! Apakah Jeff yang telah menukar pakaian di tubuhnya? Artinya Jeff melihat isi di dalam pakaiannya, tidak aak. Jill berusaha merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Apakah mungkin keperawanannya telah hilang? Tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa dengan tubuhnya. Terbukti tidak ada yang berbeda dari tubuh mungilnya itu. Tapi apakah mungkin bos mesumnya itu tidak berbuat apa-apa saat melihat tubuh moleknya? Jill berlari keluar kamar. Ia melihat lorong panjang yang di sisi kanan kirinya terdapat sederet pintu kamar. Oh, ia baru sadar kalau saat ini mungkin ia berada di hotel, penginapan, wisma, atau sejenisnya. Dengan langkah lebar, Jill menyusuri lorong lalu menuruni anak tangga. Kini ia berada di lantai 1. Suasana begitu sepi. Kepalanya menoleh ke kiri kanan mencari-cari. Dan ia menghambur saat mendapati yang ia cari. Jeff tampak berdiri di teras penginapan dengan tas punggung menggayut di bahu kirinya. Jill menghampiri pria itu. "Pak, di mana kita sekarang?" tanya Jill. Jeff menoleh dan menatap ke arah Jill yang berdiri di hadapannya dengan tampilan wajah tanpa polesan make up. Gadis itu terlihat natural dan lebih manis dengan wajah tanpa polesan make up. "Kamu sudah bangun?" Jeff tidak menjawab pertanyaan Jill tapi malah balik tanya. Andai saja Jill yang melakukan hal itu, Jeff pasti seduah mengomel. Tapi Jill tidak mau protes. Bos memang selalu benar dan menang. "Ayo, kita pergi." Jill menatap langkah kaki Jeff yang beranjak meninggalkan teras penginapan. Kemudian Jill berlari mengikuti Jeff. Langkah pria itu begitu lebar hingga Jill kewalahan mensejajarinya. Matahari telah menyingsing. Sepertinya sudah jam 9 pagi. Astaga! Jill semalaman tertidur pulas hingga baru sadar kalau hari sudah berganti. "Pak, boleh saya bertanya?" Jill mengiringi langkah Jeff. Kini mereka berjalan di tepi jalan aspal. Sepertinya mereka tidak lagi berada di hutan. Mereka sudah berada di kota kecil. Jeff menoleh sekilas, dan kembali menatap ke depan tanpa memberi jawaban. "Kita berada di mana sekarang?" Jill mengulang pertanyaannya. "Kota kecil yang lumayan jauh dari perusahaan." Jill menatap pakaian yang melekat di tubuh Jeff. Pakaian pria itu masih sama dengan yang semalam. Tanpa jaket. Ya, jaket yang dikenakan Jeff sudah tidak lagi melekat di tubuh pria itu. Entah kemana Jeff membuangnya.
Semalam saya tertidur pulas sampai nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin saya kelelahan, ucap Jill. Apakah Bapak yang menukar pakaian saya? Bukan. Lalu, pelayan hotel? Oh, Jill semakin kagum pada Jeff, yang begitu memperhatikan kondisinya sampai-sampai membelikan pakaian untuknya untuk menggantikan bajunya yang basah. Lalu kenapa Bapak tidak membeli pakaian untuk Bapak ganti? Bapak masih memakai pakaian yang semalam? Tanya Jill. Jeff tidak menjawab. Bapak tidur di mana semalam? Pertanyaan itu Jill ajukan dengan hati-hati sembari melirik Jeff di sisinya. Jill penasaran. Di mana Jeff membaringkan tubuhnya? Apakah mereka tidur seranjang semalam, atau Jeff tidur di lantai? Kita nggak tidur seranjang kan, Pak? Semoga Jeff tidak berang setelah Jill mengajukan pertanyaan itu. Kulit Jill sudah meremang. Kita beda kamar, jawab Jeff terlihat malas menjawab. Mungkin ia mulai bosan mendengar sederet pertanyaan yang membuat daun telinganya mengeriting. Jill melirik kantong celana belakang Jeff. Ia tidak melihat dompet di kantong pria itu. Apa Bapak membawa banyak uang? Bapak menyewa 2 kamar. Membeli pakaian untuk saya. Juga, dompetku hilang. Terjatuh saat menyeberangi kanal. Potong Jeff. Lalu uang dari mana Bapak membayar semuanya? Jeff tidak menjawab. Ia membelokkan langkah ke halaman sebuah rumah makan. Jill yang kini berjalan di belakang Jeff, menatap luka di punggung Jeff yang sebagian tertutup tas. Luka di punggung Bapak masih segar. Kita harus segera mengobatinya. Nanti bisa infeksi kalau dibiarkan. Jeff langsung menyangkutkan tali ransel ke bahu kanannya. Kini tali ransel menggayut di kedua bahunya, membuat luka di punggungnya tertutup sempurna oleh ransel tersebut. Jeff memasuki rumah makan dan duduk di salah satu meja. Jill menarik kursi dan duduk di sisi Jeff. Saya boleh ikut makan kan, Pak? Lagi-lagi Jill mengajukan pertanyaan tol asteris L. Sejak semalam kamu belum makan. Maka sekarang makanlah sepuasnya, tutur Jeff. Jill tersenyum kaku. Seorang pelayan muncul membawa berbagai macam lauk pauk dan menyajikannya di meja Jeff. Ada 2 nasi bundar yang masing-masing diletakkan di hadapan Jill dan Jeff. Semangkuk nasi tersaji untuk tambah. Bukannya Bapak belum memesan makanan? Kenapa pelayan menghidangkan makanan ini? Tanya Jill. Jeff diam saja. Pria itu langsung memilih lauk yang ia minati dan menyantapnya. Diich, Jeff nggak asik banget. Setiap kali ditanya, pasti diam aja. Apa susahnya sih ngejawab? Sebentar saja, Jeff sudah selesai makan. Pria itu menyudahi makannya dengan meneguk air mineral. Sementara nasi di piring Jill masih separuh. Kecepatan mengunyah laki-laki dengan wanita benar-benar jauh berbeda. Bapak sudah selesai makan? Tanya Jill yang lagi-lagi tidak mendapat jawaban dari Jeff. Apa Bapak sudah pernah ke tempat ini? Jill mulai sebal karena pertanyaannya tidak diacuhkan oleh Jeff. Anda masih bisa bicara kan, Pak? Tanya Jill. Gedek banget menatap cowok bernyawa di hadapannya tapi kayak patung. Jeff menatap Jill sangar. Jangan banyak tanya.
Makan yang banyak biar cepet gede. Ucapnya sambil memindahkan topi dari kepalanya ke kepala Jill lalu melenggang pergi. Meninggalkan meja. Jangan pergi dulu. Dong, tungguin saya. Cepetan makannya. Pak, jangan pergi dulu. Tungguin saya. Jill melihat Jeff menuju meja kasir dan membayar tagihan. Tunggu. Jill memasukkan makanannya ke mulut sebanyak-banyaknya melihat Jeff melangkah keluar meninggalkan rumah makan. Jill ingin menyusul Jeff, namun rasanya tidak tega meninggalkan makanan kesukaannya terbengkalai begitu saja. Sudah seminggu ia lupa dengan makanan enak. Gara-gara yang disantap hanya makanan ala kantin yang itu-itu melulu. Tapi melihat langkah Jeff Ang semakin jauh meninggalkan rumah makan, Jill akhirnya berlari mengikuti Jeff menelusuri jalan raya. Tungguin saya, Pak, jalannya jangan kenceng-kenceng. Dong, nggak ngertiin cewek banget, kesal Jill mengikuti langkah Jeff yang lebar. Kamu lihat jaket yang itu? Bagus. Kan? Jeff berhenti dan menunjuk jaket yang terpajang di manekin dalam toko baju. Tepi jalan. Bagus. Jill manyun. Kesal ucapannya tadi dicuekin. Pria itu kini malah membahas hal lain. Kita beli. Tapi saya nggak punya uang. Aku yang bayar. Terus kenapa bilangnya kita beli? Berarti ngajakin patungan. Dong. Polos Jill. Ia mengikuti Jeff memasuki toko. Jeff melepas jaket dari manekin dan memasangkan ke tubuhnya. Tubuh gagah pria itu semakin sempurna dibalut jaket hitam.